Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi saya atas nama Sapriyadi, yaitu mahasiswa pasca sarjana UIN Mataram, itu akan memaparkan daripada PowerPoint daripada tesis saya, yaitu yang memuat judul yaitu strategi pondok pesantren dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri GMA Madinatul Ulum Indonesia. Jadi di PowerPoint ini ada daftar isi, yaitu pertama pendahuluan, kedua rumusan masalah, ketiga metodologi penelitian, dan keempat pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Jadi pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan membimbing pengajaran yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Kemudian kecerdasan yang dapat membawa pada kesejahteraan bangsa adalah pertama kecerdasan intelektual yang kita dengar dengan EQ. Kemudian yang kedua namanya kecerdasan emosional atau EQ. Dan yang ketiga kecerdasan spiritual yaitu SQ. Jadi SQ atau kecerdasan spiritual merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan EQ dan EQ secara efektif. Kemudian MA Madinatul Ulum NW Mumbang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berdiri di lingkup Pondok Pesantren Madinatul Ulum NW Mumbang sebagai bentuk upaya meningkatkan kecerdasan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pondok pesantren dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri di MA Madinatul Ulum NW Mumbang. Yang kedua, bagaimana dampak pembinaan meningkatkan kecerdasan spiritual santri di MA Madinatul NW Mumbang. Kemudian yang ketiga, apakah faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual santri di MA Madinatul Ulum NW Mumbang. Kemudian metode penelitian. Jadi penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma interpretatif dengan mencari makna berdasarkan sumber data-data yang ditemukan di lapangan. Peneliti menggunakan model Miles and Huberman, yaitu tahun 1992, yaitu dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan pengambilan keputusan dan verifikasi. Pengumpulan data yang dilakukan secara primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pendidik atau pengurus di MA Madinatul Ulum NW Mumbang terkait strategi pondok pesantren dan peningkatan kecerdasan spiritual santri, baik melalui wawancara ataupun observasi dan dokumentasi. Keabasan data peneliti menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Kemudian deskripsi pondok pesantren Madinatul Ulum NW Mumbang. Jadi singkat ya. Yang pertama visi, yaitu membangun generasi yang paripurna. Kemudian misi, 1 bertakwa, 2 cerdas dalam ilmu pengetahuan, 3 terampil dalam pekerjaan, 4 berbudaya dan mandiri. Visi dan misi pondok pesantren. Kemudian sejarah berdirinya pondok pesantren Madinatul Ulum. Kemudian strategi pondok pesantren dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri di MA Madinatul Ulum Mumbang. Yang keempat, faktor penghambat peningkatan kecerdasan spiritual. Kemudian dampak pembinaan kecerdasan spiritual santri. Yang pertama, dampak strategi yang diterapkan dalam meningkatkan spiritual santri di pesantren ini adalah
terciptanya kesadaran bagi santri serta terciptanya situasi, kondisi keagamaan yang kondusif di lingkungan sekitar dengan maraknya berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan. 2. Dampak strategi yang dilakukan para pengasuh dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri, yaitu dengan bertambahnya ilmu seorang santri, maka seorang santri semakin khusyuk ibadah, semakin baik akhlaknya, seperti ketika mendengar azan ia segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, dampak strategi yang dilakukan para pendidik di pesantren dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. Saya merasa jauh lebih berbeda sebelum masuk dan berproses di dalam pondok pesantren. Yang keempat, dampak strategi yang dilakukan para guru dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri adalah saya pribadi merasa lebih rajin dalam beribadah, terutama kesadaran dalam sholat berjamaah semakin tinggi, berjamaah semakin tinggi. Saya juga termotivasi oleh abah tuan guru yang terpenting istiqomah, mandiri dan meningkatkan keimanan. Ya, kemudian kesimpulan, strategi yang digunakan oleh para pembina, pendidik atau pengasuh santri yang ada di pondok pesantren Madinatul Ulum NW Mumbang adalah: pertama, mentaati peraturan yang dibuat pesantren seperti tidak boleh merokok, pacaran, keluar tanpa izin, tidak mengambil sesuatu tanpa izin, dan lain. Kemudian yang kedua, Kemudian yang kedua, mengadakan program unggulan, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan ekstra kurikuler yang dapat meningkatkan kecerdasan spiritual santri. Kemudian yang ketiga, membiasakan santri melaksanakan kegiatan atau program keagamaan seperti sholat duha, sholat tahajud, zikir, wirid, membaca Al-Quran, sholawatan, istighosah, ziarah makam, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, disiplin waktu. Kemudian yang kelima, memberikan motivasi dan membimbing santri sesuai keahlian dan potensi masing-masing yang dimiliki. Kemudian faktor yang mendukung upaya peningkatan kecerdasan santri di pondok pesantren Madinatul Ulum NW Mumbang adalah kepribadian santri yang semangat dalam menjalani kehidupan dan belajar di pesantren. Kemudian dukungan orang tua, semangat dan kegigihan para guru atau pendidik, kegigihan anak dan kegigihan orang tua, pengasuh teman-teman sekelilingnya. Sesungguhnya santri memiliki himmah atau kemauan belajar yang tinggi, adanya tempat dan fasilitas yang sesuai dengan yang diinginkan anak-anak, alumni yang harus dibuatkan program untuk membantu membina di madrasah, pengelolaan kebersihan dan kesehatan, serta menggerakkan dan membina persaudaraan antara para alumnus. Kemudian faktor yang menjadi penghambat bagi para ustadz atau ustazah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri di pondok pesantren Madinatul Ulum NW Mumbang adalah derasnya arus globalisasi dan alat komunikasi serta transportasi yang dimiliki santri. Sikap santri yang malas, kemudian terlena, godaan setan, banyak tidur, suka menganggur, sering pulang, dan banyak makan. Dampak strategi yang diterapkan dalam meningkatkan spiritual santri adalah terciptanya kesadaran bagi santri serta terciptanya situasi, kondisi keagamaan yang kondusif di lingkungan sekitar dengan maraknya berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan seperti majelis ta'lim, majelis zikir, jamaah sholawat. Selain itu, santri yang melakukan pelanggaran juga berkurang karena santri semakin antusias mengikuti kegiatan keagamaan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya sekedar ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.